adalah yang terbaik, waktu yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami jalani. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami dapat memahami dan mengerti semua waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan. Amin. Ajar kami untuk mengerti dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk bisa kami menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kami sesungguhnya sangat singkat. Namun kami mau isi untuk terus hidup beribadah, belajar untuk mencari perkenanan kepada Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau ada, hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah setiap pribadi kami. Dan tentunya juga kami akan mendengarkan firman-Mu, biar lewat firman-Mu Engkau berkata-kata, menasihati kami, menguatkan kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, bahkan terlebih lagi pengenalan yang benar semakin meningkat akan pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kepala, sebagai mempelai pria surga yang akan datang dalam segala kemuliaan-Mu. Pakai, urapi hamba-Mu, jadikan menjadi saluran berkat. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dengan berkata-kata, dengan hikmat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan, Engkau semakin besar di dalam kehidupan kami. Semua jemaat-Mu juga jadikan bagikan tanah yang subur hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan roh pendakwa semuanya kami kalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepenuhnya tempat ini, hati dan hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Dan darah Yesus Kristus memerciki seluruh hidup kami, supaya kami layak di hadapan-Mu menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Gembala kita hari Jumat yang lalu berangkat ke Kota Medan, ada pelayanan, tentunya oikumene. Ya, hari ini jam 4 kalau nggak salah mulai, ya, dan juga sampai pada hari Senin dan Selasa. Di samping itu ada pelayanan dari jemaat kita yang akan menikah, jadi dipertemukan dengan keluarga pihak wanita. Itu sebabnya Bapak Gembala kita, ya, pada hari Jumat yang lalu sudah berada di Kota Medan. Kalau tadi pelayanan di Baloi dan juga di Batu Haji, ya, Bapak Gembala kita yang melayani lewat Zoom, ya. Di tempat ini tidak memungkinkan karena di Medan oikumene kalau nggak tengah 4 atau jam 4 sore, ya, sudah mulai ibadah sehingga tidak memungkinkan, ya, gembala kita untuk melayani kita lewat Zoom. Namun kita percaya dalam setiap kali kita beribadah, kita percaya ada Tuhan yang selalu hadir, ya, untuk ya menerima kita, bahkan juga untuk memberikan apa yang kita butuhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Di mana ada 2-3 orang saja berkumpul berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan katakan aku hadir. Nah, makanya kita percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat sore hari ini. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ke ayatnya yang ke-18. Kita baca saja 3 ayat ini bersama-sama dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ke ayatnya yang ke-18 dengan judul Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Ya, tema firman Tuhan jangan tawar hati. Saya percaya firman Tuhan setiap kali diperdengarkan, diberitakan kepada kita, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya.
Kita baca 3 ayat ini mulai ayat yang ke-16, 1, 2, 3, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan suatu nasihat yang begitu luar biasa. Ya, nasihat firman Tuhan yang sungguh luar biasa setelah Rasul Paulus melihat, mengetahui keadaan jemaat di Korintus. Persoalan yang diperhadapkan atau yang dihadapi oleh jemaat di Korintus ini, saudara-saudara, ini sangat-sangat kompleks. Ya, boleh dikatakan komplikasi. Ya, mengapa saudara-saudara? Satu, yang pertama itu pada zaman gereja mula-mula, mereka itu tidak sebebas seperti kita sekarang ini beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, memanggil nama Tuhan. Yang kedua, persoalan di jemaat di Korintus ini banyak perpecahan. Ada golongan Paulus, ada golongan ini, ada golongan itu. Ya, jadi jemaat di Korintus ini terpecah-pecah. Sekalipun mereka itu berada dalam satu pelayanan Rasul Paulus, ya, tetapi di satu sisi mereka itu juga ada golongan lain. Berarti di samping mereka menerima firman penggembalaan dari lewat hamba Tuhan, Rasul Paulus, atau lewat pengerja-pengerja, pelayan-pelayan yang diutus untuk melayani, di satu sisi juga mereka itu menerima hal yang lain, pengajaran yang lain. Baru persoalan yang lain juga adalah bahwa dosa begitu kompleks di dalam kitab Korintus ini. Ya, begitu komplikasi sebenarnya, ibarat sebuah penyakit, ya, termasuk lagi dalam hal rohani. Ya, makanya kepada jemaat di Korintus ini Rasul Paulus sampai 2 kali menulis surat. Dan suratnya pun panjang-panjang. Ya, 16 itu dalam suratan Korintus yang pertama itu 16 pasal. Kemudian suratan Korintus yang kedua itu 13 pasal. Ditambah di jumlah berarti 29 pasal hanya untuk mengatur, menasihati jemaat, satu jemaat Korintus saja. Sedangkan untuk menerangkan kelahiran Yesus mulai dari lahirnya sampai penderitaannya, sampai matinya, sampai terangkatnya, Injil Matius cuma 28 pasal. Ya, cuma 28 pasal. Jadi benar-benar kitab Korintus ini adalah satu kehidupan jemaat yang Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan sangat prihatin. Dalam ayat yang ke-16 ini, di sana temanya dikatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kita tahu bahwa maut itu adalah musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Dan lewat firman penggembalaan sering kita dengar bahwa maut itu adalah sesuatu yang paling menakutkan, yang paling ditakuti oleh manusia. Itu dalam kitab Ibrani. Saking takutnya katanya. Ya, maka Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu, saudara-saudara, memberikan satu nasihat itu, dia langsung kepada puncaknya, kepada intinya. Sekalipun sedang diperhadapkan kepada maut, yang notabene yang paling tinggi, yang paling ditakuti oleh manusia, Rasul Paulus berkata, jangan tawar hati. Haleluya. Sama seperti kita pada saat sore hari ini, kita yang ada beribadah di tempat ini, apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita, yang sedang kita alami dalam hidup kita pada saat ini, firman Tuhan datang menasihatkan kita, menguatkan kita,
Jangan tawar hati. Haleluya. Tawar, kalau dalam makanan, ya, karena sering tawar ini juga ya perlu coba kita artikan untuk mengambil arti tawar itu kan kita perlu coba ya ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tawar itu berarti nggak ada rasa. Ibarat semangkok makanan, ya kan? Ya makanan yang digongseng di rumah sing song sang song sing song sing song sang. Hitung tabo, bakmi ni Cina, aluk tabu dina, mikomak. Ya. Tapi coba walaupun katanya lebih enak mikomak, kalau nggak ada rasa bagaimana? Ya, pasti saudara akan komplain kepada istri. Aduh mami, sampai ku dengar dari lagu ngiring-ngiring sedap, lebih enaknya kata mie gomak daripada bakmi. Kok ini lain? Macam mananya ini? Kan gitu saudara. Jadi tawar itu, ya tawar hati, ibarat makanan tadi yang saya katakan, ya tawar tak ada rasa. Kalau minum air putih tawar, ya memang itu sudah dari sononya itu. Iya kan? Tawar. Tidak ada rasa. Ya, sebuah makanan kalau tidak ada rasa, maka makanan itu tidak akan kita lanjutkan untuk mengkonsumsinya. Stop. Paling nanti istri merungut-ungut. Udah capek-capek aku masak. Paling begitu saudara-saudara. Ya kalau tawar bagaimana? Ya, kalau nggak enak bagaimana, saudara? Jadi kalau dalam makanan tawar itu sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak ada nikmatnya. Di dalamnya tidak ada keenakan, kenikmatan. Makanya sampai seperti itulah juga ternyata jemaat di Korintus ketika Rasul Paulus melihat jemaat itu saban minggu beribadah. Tapi wajahnya biasa-biasa saja. Tak ada sukacita, tak ada semangat, tak ada gairah. Rasul Paulus melihat, wah enak waduh. Ya, coba kalau saudara semuanya menerima saya, menerima kami hamba Tuhan, pelayan Tuhan sampai di sini biasa saja. Kami pulang-pulang, macam mana ya? Kok biasa mereka ya? Paling-paling kami berpikir, enak somakat donaing, kot ban jamita nami. Yang gak diberkatinya, paling begitu kami, saudara-saudara. Tapi coba, kalau saudara sering terima dengan kasih Philadelphia, begitu jumpa, salam Pak. Ya kan? Walaupun sekedar hanya mengucapkan shalom, ataupun lewat sekedar senyum. Iya kan? Enak kita. Tapi coba kalau pulang, lewat kita begini saudara, biasa aja tuh. Wah, enak waduh. Enak sudah ada binangi Pak. Ya, itu ibarat makanan itu sudah tawar. Ya, tapi bukan berarti saya mengatakan begitu kepada saudara-saudara terhadap saya, tidak. Ya, cuman karena nggak ada waktunya ketemu tadi ada beberapa begini kok, mantap. Ya, saya mau mengambil contoh dalam arti dari atau arti tawar ini saudara-saudara. Ya, jadi kalau dalam makanan tidak enak dia. Ketika Rasul Paulus mengunjungi jemaat di Korintus, kurang enak perasaannya. Setelah diselidiki mungkin, waduh ada yang lemah imannya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini saudara-saudara. Karena penganiayaan barangkali, karena ekonomi barangkali. Sehingga Rasul Paulus melihat keadaan mereka. Maka Rasul Paulus berkata, jangan tawar hati. Sekalipun maut itu yang diperhadapkan kepada kita, ketika kita harus menghadapinya, tidak harus tawar hati. Bahkan bila perlu kita hadapi maut itu. Sebab kita percaya ada Tuhan yang terus menyertai kita. Maka dalam ayat yang ke-16 itu, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah, dalam berjemaat,
Sekalipun kita punya iman yang luar biasa, bisa memindahkan gunung, sekalipun Tuhan kita itu dahsyat, bukan berarti perjalanan kita selalu mulus, selalu enak seperti yang kita inginkan, seperti yang kita dambakan. Tidak, saudara-saudara, coba kita baca dulu. Ya, Kisah Rasul pasalnya yang ke-14. Ya, coba kita lihat, kita baca dulu satu ayat. Dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-22. Saya bacakan demikian. Ya, ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa apa? Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bayangkan loh, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam kerajaan Allah, rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 ini memberikan satu syarat. Kalau saudara rindu masuk ke dalam kerajaan sorga, kalau saudara rindu masuk memperoleh kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, syaratnya harus menghadapi banyak sengsara ya. Sedikit atau banyak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo pemuda-pemudi, sedikit atau banyak ini? Mana tahu kan saya karena pakai kacamata, kulihat dulu. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami sedikit sengsara. Oh, sedikit rupanya. Sedikitnya? Banyak. Ya, namanya banyak sengsara ini, yang nggak tahu bagaimana bentuk kesengsaraan saudara. Ya, hal ekonomi, dalam pekerjaan, dalam menjalankan usahamu, pekerjaanmu, saudara harus diperhadapkan kepada banyak sengsara. Sesudah saudara diberkati, saudara pun diperhadapkan kepada banyak sengsara. Karena apa? Sesudah diberkati, biasanya berkat itu bagaikan mengajak kita untuk bisa terbang. Seperti dalam kitab Amsal, uang itu seperti bisa bersayap membawa kita untuk bisa menikmati kemana, apa. Ya, karena ada uang, banyak uang, bisa kita beli semua. Semuanya ada, bisa kita, pokoknya semua bisa kita nikmatilah. Hati-hati. Saudara pun harus sengsara untuk menahan keinginan. Kami tadi cerita dengan Bapak Hasibuan dari latar belakang. Ya dulu saudara-saudara, kalau enggak di sini tua itu atau bir itu enggak hidup rasanya. Ulang-ulang pun harus. Ya, setelah di dalam Tuhan kita harus menderita, harus sengsara, tahan. Haleluya. Ya, setelah di dalam Tuhan saudara-saudara yang dulunya 2 bungkus satu hari. Ya, walaupun saudara-saudara, tapi karena ingin supaya sehat, gak usahlah dulu berbicara dosa, ya, ingin sehat, ekonomi kita sehat, tubuh kita pun sehat, tidak terganggu oleh karena ini, ya, menderita, sengsara. Yang lain lagi saudara, apa lagi kira-kira? Yang dulu saudara lakukan, yang dulu saudara nikmati, setelah saudara-saudara duduk beribadah, saudara harus memilih-milih mana yang bisa, mana yang tidak perlu. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa, mana yang tidak perlu. Sekalipun bisa, kalau tidak perlu, untuk apa? Iya kan? Sekalipun bisa kita makan, kita nikmati semua. Tapi kalau nggak perlunya, untuk apa? Sampai seperti itulah kepada kita diperhadapkan saudara-saudara. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami
banyak sengsara. Jadi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu, kita harus bersedia diperhadapkan kepada banyak-banyak sengsara. Makanya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasihatkan jangan tawar hati. Ketika penderitaan itu diperhadapkan kepada kita, ketika sengsara itu, ketika ujian itu harus kita alami. Mari kita tetap berjalan dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah jawaban atas segala-galanya. Haleluya. Sekalipun harus menghadapi sengsara, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar. Dia pasti menolong. Dia tidak meninggalkan kita, apalagi membiarkan kita. Ingat selalu firman Tuhan yang mengatakan sekalipun orang benar itu jatuh, Tuhan tidak akan biarkan tergeletak. Sampai tidak berdaya, Tuhan tidak mau, saudara. Ya, selagi saudara-saudara mau berseru memanggil nama Tuhan, ingatlah, Tuhan pasti selalu hadir memberikan pertolongan. Ya, selagi saudara mau berseru memanggil nama Tuhan dalam keadaan apapun, asal saudara panggil dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dengan bersegera Tuhan akan menolong. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara sampai tenggelam, sampai saudara tidak berdaya. Sama halnya seperti Petrus. Setelah dia tenggelam, merasakan tiupan angin itu, dia hampir tenggelam oleh air. Dia berkata, Guru tolong. Ya, tolong. Langsung Tuhan tarik tangannya. Hei, kenapa kamu takut? Hei, kamu orang yang kurang percaya. Ya, memang Tuhan tidak suka ketidaktakutan kita, ketidakpercayaan kita. Bukan karena itu Tuhan langsung membiarkan Petrus, tidak. Walaupun Petrus takut, Tuhan tetap topang. Karena apa? Karena Petrus memanggil nama Tuhan. Ya, di dalam diri manusia itu, di dalam diri saya dan saudara-saudara bukan berarti rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang. Tidak ada. Ada. Tapi setiap kali rasa takut, rasa khawatir itu ada. Kita panggil nama Tuhan. Bayangkan bagaikan Petrus ditarik oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Ya, makanya jangan tawar hati. Ya. Tawar hati ini sesuatu ibarat sebuah penyakit. Ya. Dan penyakit ini biasanya merusak hati. Kalau hati sudah rusak, coba bayangkan kalau hati seseorang sudah rusak. Saya pernah punya teman, jemaat kita, penatua kita, hatinya rusak. Kanker hati. Ya, kankernya pas pula di mana namanya, ditampuknya ibaratnya begitu, saudara. Mau dioperasi bisa, tapi sudah banyak hati yang terpotong. Bagaimana nanti kalau dioperasi, apa ada jaminan? Tidak ada. Karena hati enggak seperti paru-paru bisa bertumbuh. Ya, kalaupun bisa bertumbuh mungkin lama. Kalau sudah langsung dibuang tapuknya itu, pangkalnya ya. Kalau sudah langsung dibuang. Ya, makanya dulu sampai pernah dia diantar pergi ke Cina. Supaya hatinya itu katanya ditaruh nuklir supaya jangan menyebar. Ya, sampai habis uang ratusan juta, tapi tetap juga dipanggil Tuhan. Kalau hati sudah rusak, hati kita sudah sakit, baik jasmani, apalagi rohani. Kalau hati kita sudah tawar, sehebat apapun firman Tuhan diperdengarkan, kalau hati kita sudah tawar, tidak akan pernah bisa menerima. Kalau hati kita sudah tawar, sehebat apapun rahasia pembukaan firman Tuhan diperdengarkan, kalau hati kita sudah rusak, dia tidak akan bisa menerima lagi. Dia tidak akan bisa menyerap lagi firman Tuhan itu. Sama seperti fungsi hati, dia serap makanan itu, saudara-saudara, supaya tubuh itu bisa sehat. Kalau sudah rusak,
Makanya perlu kita periksa setiap hari, setiap kali kita beribadah. Setiap kali kita duduk, setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita periksa hati kita. Apakah hati kita masih bersih, masih beres di hadapan Tuhan? Atau sudah masalah? Kalau hati kita sudah masalah, saudara-saudara, cepat-cepat sadari, minta. Tuhan, aku tahu hanya Engkau tabib di atas segala tabib yang bisa menjamah, menyembuhkan hatiku. Haleluya. Hanya Tuhan. Istrimu, gak bisa. Suamimu, belum tentu. Apalagi kalau dia tawar karena dirimu. Kalau istri sudah tawar terhadap suami, suami sudah tawar terhadap istri. Apapun katanya, pasti begitu kan? Orang sudah tawar. Saya pernah melihat penelitian, saudara. 3 hari saja hubungan kita, suami istri sudah tawar. Ini cikal bakal ini, sering-sering tawar, sering-sering apa ini masalah ini, saudara. 3 hari saja hubungan kita suami istri tidak harmonis. Udah repot ini. Ya kan? 3 hari loh. Ya, makanya firman Tuhan katakan sebelum matahari terbenam, selesaikan semua. Amin. Karena iblis akan datang memanah hati kita, merusak hati kita. Ditembaknya hatimu ketika ada persoalan, iblis langsung datang lagi memanah. Supaya makin rusak hatimu, supaya makin rusak perhatianmu, supaya makin rusak cintamu kepada Tuhan. Dipanahnya terus. Itulah kau. Sekian lama kau ibadah. Begini-begini terus hidup bukan? Terus akan dipanah terus itu. Dituduh terus. Didakwanya saudara. Itulah kau beribadah begini-begini. Lihat, entah apa persoalan lah. Pokoknya saudara terjemahkan sendirilah dalam hidupmu. Dalam kehidupanmu sehari-hari berjemaat, berkeluarga dan segala macam. Coba. Kalau sudah tawar. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Perlu kita baca. Amsal 4 ayat 23. Jangan lupa ini ya. Ayo kita baca. Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan menasihatkan saya dan saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Maju tidaknya saudara-saudara dalam Tuhan, bertumbuh tidaknya saudara-saudara dalam rohani, itu erat kaitannya dengan hati. Bertambah atau tidaknya pengenalanmu, pengertianmu akan firman Tuhan. Semuanya tergantung kepada hati. Karena hati itulah yang menyerap semuanya untuk disalurkan kepada organ tubuh. Hati kita itulah yang menerima, menampung firman Tuhan. Supaya iman kita, percaya kita, pengharapan kita bisa bertumbuh di dalam Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hati kita bagaikan pinggir jalan, udah cepat itu habis itu. Pulang dari gereja udah lupa tuh. Kuasa firman Tuhan itu nggak ada lagi tuh. Ya, kalau hati kita bagaikan pinggir jalan kan, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, secepat itu burung langsung memakan benih itu. Nyap. Kalau hati berbatu-batu, keras masih agak sedikit bertahan, saudara. Makanya orang-orang yang keras kepala kadang-kadang, ya. Dengan pendapatnya, dengan kekerasan, dengan sikapnya, dia masih bisa. Cuma nanti ketika mulai firman itu mulai bertumbuh, mulai berakar, nggak tahan lama. Karena batu semua, nggak ada tanah. Kitab Lukas katakan, karena sedikit tanahnya. Ya, didominasi dengan batu. Sehingga ketika benih yang tumbuh itu mulai mencari, ya, pondasi, keras semua, tanah sedikit. Lewat matahari, layulah dia. Ada juga benih yang jatuh di semak duri. Wah, bisa bertumbuh sama, mungkin bisa bersaing bersama-sama saudara-saudara. Ya, lalang juga tumbuh, benih itu juga tumbuh saudara. Ternyata
Makin banyak lalang-lalang bertumbuh, makin menghimpit, makin dihimpit dia saudara-saudara. Dari atas dia dihimpit, lalang itu juga menghimpit akarnya, itu kan sakit itu. Pernah lihat lalang? Pernah tanam ubi di lalang? Cabutlah ubi yang di lalang. Memang buahnya bisa besar sama. Tapi kalau sudah ditusuk, saudara jual di pasar, ubi yang sudah ditembus sama lalang. Nanti ibu-ibu yang milih, ini disingkirkan, ini mana yang utuh, mana yang bersih, pasti itu dibeli kan. Yang masih mulus, nggak ada tusukan lalang. Kadang-kadang dalam satu ubi bisa 5 tusukan lalang. Bayangkan saudara-saudara, kalau seperti itu hati kita. Ditusuk oleh persoalan. Ditusuk. Aduh. Saya katakan sama Tuhan, saya tak maulah Tuhan. Ya, sekalipun ubi itu bisa besar. Tapi kalau sudah ditusuk, tak bernilai. Ya, orang pasti memilih yang tidak ada masalah. Ubi saudara jual di pasar. Kalaupun terambilnya itu mungkin karena yang tidak terlihatnya. Atau mungkin saudara sebagai penjual tadinya ini dipilih, yang lain dipilih, tapi karena sudah masukkan, saudara timbang. Oh, saya kira ninang. Tapi bukan saya menuduh saudara, enggak. Ya, kalau sudah tertusuk, ya kan? Hati kita itu harus kita jaga. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau saudara-saudara menjaga hatimu? Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemuda-pemudi, jaga hatimu. Ya, menjaga hati ini tidak cukup 1 kali, 1 tahun, 1 bulan, 10 tahun, saudara-saudara. Sepanjang nafas hidup kita, kita sendiri yang harus menjaga hati kita ini. Kalau kita mau berhasil masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara tahu siapa contoh orang yang pernah tawar hati? Ya, akar yang pahit bisa tumbuh. Coba kita lihat Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya bacakan ayatnya yang ke-15 ya. Ibrani pasal 12 ayat 15. Saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau tadi Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ayat 15 dalam Ibrani pasal 12, di sini firman Tuhan menasihatkan kita, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Menjaga hati itu juga menjaga supaya jangan sampai tumbuh akar yang pahit, akar yang merusak hati. Kalau akar dari segala kejahatan katanya adalah uang. Kalau akar yang pahit ini adalah berbicara tentang kebencian. Banyak orang yang benci kepada Tuhan, tidak suka kepada Tuhan karena melihat keadaannya, situasi ekonominya, perekonomiannya atau apapun saudara. Banyak orang gak suka lagi beribadah. Ya, karena apa? Akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan. Akar yang pahit itu saudara-saudara menimbulkan pencemaran, mencemarkan banyak orang.
Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Diambil contoh nama dalam ayat ini Esau. Pernah dengar cerita tentang Esau? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah kan dengar cerita tentang Esau? Yang berubah nama jadi Edom. Edom itu artinya lelah, capek. Iya. Mengikut Tuhan tidak ada kata capek. Berharap dan percaya kepada Tuhan tidak ada kata capek. Kita katakan amin. Haleluya. Sekalipun maut diperhadapkan kepada kita, kita tidak, jangan sampai tawar hati. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti menaruh harap, menaruh percaya kepada Tuhan. Jangan. Sepahit apapun keadaan kita, keluarga kita, nikah kita, ekonomi kita, persoalan kita, saudara-saudara, jangan pernah berhenti. Tetap gantungkan harapmu kepada Tuhan. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya iman percaya kita kepada Tuhan tetap bisa bertumbuh seperti yang diharapkan. Seperti saya katakan tadi, benih yang jatuh di semak duri memang pada awalnya bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh bersama dengan lalang itu, saudara-saudara. Tapi yang menjadi masalah apa? Karena terhimpit, susah berbuah. Ya, karena terhimpit, susah menghasilkan buah. Padahal setiap kali benih ditanam, yang diharapkan adalah supaya benih itu berbuah. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali saudara-saudara menerima firman Tuhan bagaikan benih, yang Tuhan harapkan adalah buah. Buah itu berbicara perbuatan. Sikap kita, tindakan kita, ya, yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak berbuah, suatu kali kelak nanti kalau kita tidak berbuah, Tuhan datang kali yang kedua, ya sama seperti kambing-kambing yang di sebelah kiri, diusir semua. Gak ada buahnya, gak ada perbuatannya. Ya, ketika lihat orang telanjang, gak mau kasih pakaian. Ya mungkin dulu seperti itulah. Kalau pada zaman Yesus dulu kan. Kalau sekarang ini, ya semiskin-miskinnya kita, udah ada second. Ya, pokoknya itu semuanya berbicara perbuatan. Tidak ada tindakannya, perbuatannya. Dengar firman Tuhan tapi tak lakukan. Dengar firman Tuhan tapi tidak ada tindakan. Dengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Lihat orang lapar tak kasih makan. Lihat orang di penjara tak dikunjungi. Ya seperti itu dulu. Kalau sekarang bagaimana? Saudara-saudara, setiap firman yang kita dengar, yang kita terima, Tuhan menginginkan supaya kelak ada tindakan kita bagaikan buah-buah yang bisa dipetik oleh Tuhan. Haleluya. Ada buahnya, ada perbuatan kita, ada tindakan kita. Sekalipun hanya jemaat, saudara-saudara, ada tindakannya, ada perbuatannya yang menyenangkan hati Tuhan. Di samping saudara setia beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara mengikuti gerak firman penggembalaan. Apa yang diarahkan, yang disampaikan lewat firman penggembalaan, saudara-saudara mau dengar, mau lakukan, mau bertindak. Natal sudah dekat, saudara-saudara jemaat Tuhan, puji Tuhan setiap Natal di sini. Iya. Tidak perlu kita koordinir dari Batam, bisa melakukan untuk Natal, mempersiapkan semua. Sesudah Natal biasanya fellowship kita juga, puji Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di sini juga antusias mengirim sampai ke Pulau Batam, saudara-saudara. Kadang-kadang ya lebih daripada satu pickup. Tambah lagi yang harus kami jemput di pasar karena sudah dipersiapkan, saudara. Ya ini tindakan-tindakan kita, saudara. Bukti saudara-saudara ada buahnya. Haleluya.
Mau menghasilkan buah? Jangan mau seperti benih yang tumbuh di semak duri. Terhimpit dia. Soal tumbuh, tumbuh. Tapi dihimpitnya supaya jangan berbuah. Ya, ditahannya saudara-saudara. Iblis itu suka menghimpit hatimu supaya jangan melakukan. Gak usah, jangan. Ya, dihimpitnya hatimu itu saudara. Ya, dihimpitnya. Jangan, tak perlu itu. Ya. Saat saudara-saudara ada waktu untuk melakukan, lakukan. Perbuat seperti untuk Tuhan. Haleluya. Ya, saatnya untuk berkorban, saatnya untuk melakukan firman Tuhan. Jangan tahan-tahan tanganmu. Ya, saudara pernah dengar cerita dalam kitab Injil? Ada orang saban hari beribadah. Dia beribadah di dalam rumah Tuhan. Tapi sebelah tangannya lumpuh. Berarti zaman Yesus pun sudah ada yang stroke. Lumpuh dia. Ya, masuk dia ke gereja. Ya. Tapi ketika Tuhan lihat, Yesus lihat, ada yang lumpuh. Mati sebelah tangannya. Aduh, kasihan kata Tuhan. Yesus katakan, ulurkan tanganmu. Udahlah stroke, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, malah yang tidak bisa berbuat apa-apa ini yang disuruh ulurkan. Apa yang menurut saudara-saudara tidak bisa saudara lakukan, kalau kita di dalam Tuhan lakukan, Tuhan pasti tolong. Haleluya. Kan gak masuk di akal, sudahlah lumpuh, tangannya mati sebelah, Tuhan katakan ulurkan tanganmu. Apa yang tidak mungkin kita bisa lakukan, apa yang tidak mungkin bisa kita kerjakan, kalau kita dengar firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Haleluya. Tidak mungkin Tuhan suruh saudara-saudara ulurkan tanganmu, tidak ada di tanganmu. Iya kan? Tidak mungkin Tuhan suruh ulurkan tanganmu, tangannya sendiri udah puntung. Kan enggak, memang lumpuh dia saudara-saudara. Tangan itu masih ada. Tapi lumpuh. Yang enggak tahu penyebabnya apa. Banyak orang tidak mau melakukan karena apa? Dijaga oleh hatinya. Aduh, janganlah, perang dia sendiri dengan hatinya. Ya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, yang tidak mungkin kita bisa lakukan, Tuhan mungkin. Karena firman Tuhan sudah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan karena nggak mungkin menurut saudara-saudara, akhirnya saudara nggak lakukan, ya nanti seperti orang lumpuh lah, sebelah tangannya mati. Ya, mati sebelah tangannya. Karena apa? Selama ini mungkin merasa, nggak akan bisa aku lakukan, nggak akan bisa aku kerjakan, nggak sanggup aku, nggak mungkin lah. Manalah mungkin. Ya, nanti kenallah saudara-saudara dengan lagunya si Rentu Harap atau si Pance. Mana mungkin? Ya, tangan tak sampai, tiada sayapmu. Mau memetik gunung, mana mungkin? Tangan tak sampai, mau memetik bintang, mana mungkin, tiada sayapmu. Iya kan? Kalau di dalam Tuhan, kalau di dalam Tuhan ini ya, yang tidak masuk akal sehat, disehatkan sama Tuhan. Haleluya. Jadi itu penyebabnya, makanya sebelah tangannya lumpuh. Yang lumpuh itu yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa bergerak. Itulah Tuhan suruh, ulurkan tanganmu, lakukan. Yang tidak mungkin bisa kita lakukan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya kita bisa lakukan. Haleluya. Haleluya. Saya ingat betul perjalanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari tanah longsor kita saudara-saudara, tidak mungkin. Ya,
Tapi saya ingat betul waktu itu saudara-saudara Bapak Gembala kita dari depan mimbar berkata, apa yang ada padamu untuk memberi makan 5.000 orang hanya dari seorang anak kecil, 5 roti, 2 ikan. Murid-murid sudah bingung, mau kasih makan 5.000 orang bagaimana? Gak ada. Judas, sang bendahara sekaligus sekretaris, dengan uang 300 dinar, mana mungkin? Ya, 5.000 mau dikasih makan. Tapi salah seorang murid berkata, di sini ada seorang anak kecil, punya 5 roti, 2 ikan. Anak kecil, si ketek nonek. Dari sinilah sumbernya Tuhan memberkati, memberi makan 5.000 orang. Makanya gereja kita dulu kecil, tidak mungkin bisa membuat fellowship hamba-hamba Tuhan karena biayanya besar. Tapi kalau ada jemaat Tuhan yang mau melepaskan diri dari 5 rotinya, 2 ikan, apa yang ada padanya? Yang 5.000 orang bisa makan kenyang. Sisanya berapa? 12 bakul. Sampai ada hamba Tuhan yang mengatakan yang 12 bakul itu pasti diserahkan kepada anak kecil. Karena nggak mungkin sama si Petrus. Pasti diserahkan kepada sumbernya. Coba kalau itu benar saudara-saudara. 5 rotinya, 2 ikan. Tiba-tiba harus diganti 12 bakul. Haleluya. Kan mustahil kan? Murid-murid saja nggak tahu bagaimana solusinya, apa jalan keluarnya. 5.000 loh om. Mungkin begitu si Petrus bilang sama gurunya. Dari mana? Diperiksa kas nggak cukup, nggak mungkin. Tapi ada 2 roti dari seorang anak kecil. Ya. Nggak tahu bagaimana ketika murid-murid itu mengambil 5 roti dari 2 ikan yang dari tangan anak kecil ini. Minta ya. Ya, tapi saya percaya karena pekerjaan Tuhan anak kecil itu, sekalipun biasanya sifatnya nggak mau. Karena Tuhan mau melakukan perkara yang besar, pasti dia juga dengan mudah menyerahkannya. Haleluya. Nggak ada dibilang maka tarik-tarikanlah si Petrus dengan anak kecil itu supaya dikasihnya yang 5 roti dan 2 ikan. Enggak kan? Karena Tuhan bekerja. 5 roti, anak kecil pun dengan rela hati memberikan. Ya, saya dulu waktu baru-baru tahun-tahun 90 berapa, 90-an lah. Ya ketika ini saya dengar saudara-saudara, sisa 12 bakul, bukan Petrus yang bawa mengantar ke rumah mertuanya. Mertuaku, ini ada sisa dari pelayanan kami, 12 bakul. Nainang. Gak ada jalannya itu. Dari sumbernya dikembalikan kepada anak kecil itu. Memang tidak dicatat dalam Alkitab. Ya, makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan izinkan firman Tuhan itu seperti benih yang tumbuh di semak duri. Memang tumbuh, saudara. Benih itu tumbuh bersama dengan semak-semak itu. Sama. Ibarat seperti ini saudara, sama. Ini lalang, ini benih itu. Sama-sama tumbuh dia saudara. Kalau yang di berbatu-batu ketika akar itu mencari tanah karena tanahnya sedikit, lewat matahari langsung gugur. Masih lebih lama pertumbuhan yang dihimpit oleh semak duri. Benih yang jatuh di semak duri, masalahnya hanya tidak sempat berbuah. Gak sempat lakukan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita belajar menjadi jemaat pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Terus kita setia, yang sudah melakukan firman Tuhan, terus setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Sampai nanti dia mengatakan, sabaslah engkau hai hambaku.
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Jangan izinkan benih firman Tuhan itu dihimpit oleh semak duri, kekhawatiran akan dunia, tipu daya kekayaan. Ini menghimpit. Orang yang ingin kaya, ini akan menghimpit benih firman Tuhan. Boleh saudara-saudara kaya dan senang kita kalau ada jemaat kita kaya kan? Kalau jemaat dibilang, sarung paruh tangan, minimal jadi paruh tangan tempat meminjam. Iya kan? Kalau kami ya sebagai hamba Tuhan bangga kalau ada misalnya jemaat kita di sini yang sampai punya helikopter. Wah puji Tuhan, Alpha Omega jemaatnya. Di satu sisi kita, waduh puji Tuhan karena firman Tuhan. Ya, jangan izinkan. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan izinkan benih firman Tuhan yang saudara dengar itu sampai dihimpit tidak menghasilkan buah. Jangan. Itulah kelemahan Laodikia. Kekayaan, tipu daya kekayaan itu menghimpit. Ya, ingin kaya. Sudah kaya, makin ingin lebih kaya lagi. Gak sadar kekayaan itu, tipu daya kekayaan itu menghimpit. Akhirnya firman Tuhan itu tidak berbuah. Sekaya jemaat Laodikia, tidak ada perbuatannya. Lebih baik di mata Tuhan Smyrna yang dihimpit oleh berbagai-bagai penderitaan. Soal melakukan firman Tuhan, mereka tetap bertahan. Haleluya. Ya, jangan izinkan saudara-saudara. Karena kalau kita izinkan dihimpit, nanti akan sama seperti Ibrani pasal 12 tadi. Akan tumbuh akar yang pahit. Siapa contoh yang tumbuh kepahitan dalam hidupnya? Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dia jual hak kesulungannya hanya untuk mendapatkan semangkok, sepiring makanan, bubur kacang merah. Dia jual, kelaparan menghimpitnya. Ya, rasa lapar yang tidak bisa dia tahan, menghimpit. Karena terhimpitlah, makanya dia tidak panjang pikir. Kesulungan dibanding dengan semangkok bubur kacang merah, apa sih nilainya? Hak kesulungan loh. Dulu kalau di Israel hak kesulungan itu saya aja anak pertama anak sulung, ya nggak usahkan aku, anakku aja pun dapat pangkuarannya. Cucunya, walaupun sedikit-sedikit kan, tapi punya nama, dapat. Untuk si Mima nanti itu pangkuaranku, Sarate. Bayangkan saudara. Dapat. Ya, kelebihan anak bungsu paling karena dia tinggal di rumah, dia tinggal di rumah. Itu pun bukan rumah dia. Itu rumah keluarga, milik bersama. Hanya karena dia tinggal di rumah, tinggal di kampung, dia menempati. Kalau warisan semuanya sama. Yang sulung itu malah punya anaknya. Bayangkan kalau sampai anak-anakmu diperhatikan oleh Tuhan. Bangga tak? Haleluya. Anakmu. Saya sangat renungkan betul itu saudara-saudara. Kesulungan itu punya nilai yang sangat mahal. Tapi Esau jual hanya karena dia tidak tahan rasa lapar. Jangan karena sedikit masalah, saudara tawar. Makanya dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8 tadi, ayat 16, ketika maut pun diperhadapkan kepada kita, jangan tawar hati. Haleluya. Tanamkan selalu dalam hatimu, percayamu kepada Tuhan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Percaya kita kepada Tuhan tidak terkalahkan oleh persoalan sebesar apapun. Kembali ke dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat tadi. Ya, karena kalau kita tidak tawar hati, kita lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sedikit lagi saudara-saudara. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Jadi kalaupun dengan seizin Tuhan kita harus diperhadapkan kepada berbagai-bagai persoalan dalam hidup, ingatlah di balik itu Tuhan bekerja untuk memperbaiki, memperbaharui manusia batiniah kita. Itulah rohani kita, roh kita, persekutuan kita, ibadah kita dengan Tuhan semakin hari semakin dibaharui. Sekalipun diperhadapkan kepada persoalan, selalu kita percaya, selalu kita percaya, selalu percaya, dan selalu percaya. Haleluya. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal. Coba kalau kita tahu ternyata di balik penderitaan, di balik persoalan kita itu, Tuhan mengerjakan kemuliaan kekal. Aduh, siapa sih yang bisa memberikan kemuliaan kekal ini? Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang lain yang bisa memberikan kemuliaan kekal. Haleluya. Ya, saya sangat senang dengan ayat ini, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi apa? Segala-galanya, apapun yang ada di dalam dunia ini, kehormatan, pangkat jabatan setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, saudara-saudara, tidak akan pernah melebihi kemuliaan kekal yang dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya waktu Yesus dicobai, dia nggak mau. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Langsung Yesus bilang, kau pikir manusia hidup hanya dari roti saja? Minggir kue. Kalah iblis. Ya, kalau iblis kan menawarkan dunia ini, makanan, pokoknya kenikmatan dunia, saudara-saudara. Yesus tidak tertarik. Di balik itu Tuhan tahu bahwa Tuhan bekerja bukan hanya untuk makan dan minum lahiriah saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat, hidupmu tidak tergantung hanya makanan jasmania, lahiriah, tetapi juga tergantung kepada firman Tuhan. Amin. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kesehati-hatian. Tetap waspada, saudara. Dari mana seluk-beluk iblis yang mencoba merusak hatimu? Waspada. Ini seluk-beluk iblis. Tahan. Ya. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Berarti, saudara, seberat apapun beban penderitaan pergumulanmu, ingat, kemuliaan kekal itu jauh lebih besar. Amin ini. Jangan membuat penderitaanmu lebih besar daripada Tuhan. Haleluya. Jangan. Sehebat apapun, seberat apapun beban pergumulanmu, tetap katakan Tuhan itu hebat. Ya. Jangan pernah kalah oleh persoalan. Ya, makanya Rasul Paulus tadi mengatakan, sekalipun maut diperhadapkan kepada kita, jangan tawar hati. Ya. Jangan tawar hati, tetap jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Ingat, Tuhan sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Seberat apapun penderitaan kita, jauh lebih besar lagi kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ketika dicobai, dia tidak mau kalah. Karena dia sedang memberikan teladan kepada kita. Jangan kalah karena perkara makan dan minum. Amin. Haleluya. Jangan kalah. Ya, memang pertama-tama diperhadapkan kepada kita masalah makan dan minum, masalah kebutuhan, masalah keperluan. Saudara-saudara, jangan mau kalah. Sekalipun saudara berjuang, saudara bergumul dengan usahamu, dengan pekerjaanmu, mungkin pekerjaanmu hanya sederhana.
Tidak seperti yang lain, tidak seperti saudara harapkan. Mungkin jauh dari UMR. Jauh dari UMK. Percayalah Tuhan selalu membuka jalan. Haleluya. Jangan lihat orang lain. Lihat Tuhan apa yang kerjakan dalam hidup kita. Lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi saya dan bagi saudara-saudara. Jangan berpatokan kepada orang lain. Tetaplah Tuhan buat jadi patokan dalam hidupmu. Dia segala-galanya yang sanggup membuka segala-galanya bagimu. Iya, dulu kami pernah melayani saudara. Jadi gimana lah UMR aja pun gak sampai. Aduh Tuhan. Ya, kami sebagai seorang hamba Tuhan hanya bisa berkata, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya, asal mau bekerja, asal mau berusaha, lewat itulah Tuhan akan mencukupkan. Lebih dari UMR, UMK pun akan Tuhan berikan. Haleluya. Hanya satu poin, satu perkara seperti ayat yang ke-17 ini. Ingat, Tuhan mengerjakan bagi saya dan bagi saudara-saudara kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dari penderitaan yang sedang kita alami. Ingat, kemuliaan kekal yang dikerjakan Tuhan itu jauh lebih besar nilainya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati kita sekaliannya pada saat sore hari ini. Sampai di sini firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan.